Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, setiap insan pasti mendambakan memiliki pasangan atau jodoh yang baik, pasangan atau jodoh yang barokah. Bagaimana sih sebenarnya usaha untuk mendapatkan pasangan yang barokah atau jodoh yang barokah, khususnya bagi Anda yang memang belum mendapatkan jodoh? Caranya adalah diantara lain, pertama, kita atau Anda harus menjadi orang baik dulu. Karena kalau kita jadi orang baik, maka Allah akan datangkan jodoh yang baik. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, al arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha iktalafa, wa ma tanakkara minha ikhtalafa. Arwah itu saling mencari kemiripan. Al arwahu junudun mujannada. Arwah itu bala membala, saling mencari kemiripannya. Fama ta'arafa minha iktalafa. Jiwa yang sama-sama cocok dia akan bersatu. Wa ma tanakkara minha ikhtalafa. Dan jiwa yang tidak sama maka dia tidak bisa bersatu. Orang baik itu biasanya bergaulnya dengan orang baik. Orang yang penjahat, seorang penjahat ya biasanya juga dengan penjahat. Orang yang hobinya main motor, main sepeda juga akan sama, mencari orang yang hobinya sama. Intinya arwah itu, jiwa akan mencari kemiripan dengan kemiripannya. Berarti jika kita menjadi orang yang baik, insya Allah Allah akan kirim orang yang baik di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Anda, untuk menemani hari-hari Anda sampai hari tua, bahkan sampai tutup mata, sampai meninggal dunia. Insya Allah demikian. Kemudian usaha yang kedua adalah minta pilihan kepada Allah. Berdoa kepada Allah, minta dipilihkan jodoh yang barokah. Caranya adalah dengan melaksanakan sholat istikharah. Istikharah itu artinya minta pilihan. Di dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan sholat istikharah dan doa istikharah kepada para sahabat itu sangat mendetail sekali, sehingga sahabat benar-benar faham dan banyak yang melaksanakan sholat istikharah, sehingga banyak para sahabat yang mengambil manfaat, yaitu mendapatkan jodoh yang barokah, jodoh yang memang diidam-idamkan, lahir batinnya baik. Pelaksanaan sholat istikharah ini waktunya bebas dalam satu hari, tidak dibatasi, hanya saja jangan melaksanakan di 3 waktu larangan. Setelah sholat subuh itu ada waktu larangan, jangan sholat sunnah sampai matahari terbit. Masuk waktu duha silahkan bisa mengerjakan sholat istikharah. Sampai menjelang zuhur, ketika matahari di tengah kepala, lurus maksud saya, lurus dengan kepala, tidak ada bayangan, itu menjelang zuhur tidak boleh sholat. Sampai masuk waktu zuhur, matahari sudah bergeser sedikit ke arah terbenamnya, itu masuk waktu zuhur, berarti sudah boleh mengerjakan sholat, termasuk sholat sunnah apapun. Sholat sunnah istikharah juga demikian. Lalu asar, masuk asar. Setelah asar kemudian tidak ada sholat sunnah, terutama setelah bayangan 2 kali panjangnya 2 kali badan atau 2 kali benda, maka itu adalah waktu terakhir untuk sholat asar, dan berarti itu waktu larangan sambil menunggu maghrib.
ketika sudah masuk maghrib, maka itu halal untuk sholat. Silahkan boleh melaksanakan sholat istikharah juga. Dari maghrib waktunya panjang sampai subuh lagi. Dalam melaksanakan sholat istikharah, wahai saudaraku, dalam satu hari bebas, boleh sekali, 2 kali, 3 kali, atau mungkin lebih. Intinya semakin banyak sholat istikharah kita kerjakan, maka akan semakin cepat jawaban dari Allah untuk kita. Dan dalam melaksanakan sholat istikharah ini betul-betul kita minta petunjuk kepada Allah. Berarti kita harus memposisikan hati kita netral, tidak memaksa harus jadi dengan orang tersebut, dengan orang yang kita maksud, dengan orang yang kita sebut namanya dalam sholat istikharah. Jadi sholat istikharah itu mengerjakannya adalah 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian salam ya, setelah salam memuji Allah, membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian Anda yang hafal Ismil A'zam, silakan baca Ismil A'zam. Asmaul Husna, silakan baca Asmaul Husna agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Kemudian baru membaca doa istikharah. Kita bahas sedikit tentang arti dari doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, saya minta pilihan dengan ilmumu. Jadi berarti pilihan kita ini nantinya kalau jadi ya, itu adalah Allah yang memilihkan. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Dan saya minta qadar, minta kepastian dengan menggunakan kepastianmu. Was'aluka min fadlikal azim, dan saya minta padamu dengan keutamaanmu yang agung. Fa innaka taqdiru wala aqdiru. Di kalimat ini kita merendah kepada Allah. Ya Allah, sungguhnya Engkau maha kuasa, saya tidak kuasa. Wa ta'lamu wala a'lamu. Dan Engkau maha tahu ya Allah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah si A ini, si B ini, atau si C ini barokah untuk saya di dalam dunia saya ataupun akhirat saya. Kita ucapkan itu, wa ta'lamu wa la'lamu wa anta alamul ghuyub, dan Engkau mengetahui hal yang ghaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna, ya Allah, sesungguhnya jika Engkau mengetahui bahwa si A, sebut namanya ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna titik sebut namanya, khairuli fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Jika si A itu baik untuk saya di dalam agama saya, di dalam kehidupan saya, dan di dalam akibat perkara saya, maksudnya akhirat saya, faqdurhuli wa yasirhuli summa barik li fihi. Maka qadarkanlah dia untuk saya dan mudahkan saya untuk mendapatkannya, dan kemudian berikanlah barokah kepada saya, untuk saya di dalam dia, di dalam diri dia. Sebaliknya, wa in kunta ta'lamu anna, ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa dia sebut namanya, syaruli fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, dia itu jelek untuk saya, untuk kehidupan saya, agama saya, dan akhirat saya, fasrifhu anni wasrifni anhu. Maka palingkanlah dia dari saya dan palingkan saya dari dia. Wa qadur liyal khairu haitsu kana summa ardini. Kemudian ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik daripada dia, dan ridolah gantinya itu ya Allah. Engkau supaya ridho terhadap gantinya tersebut. Dari arti sholat istikharah itu bisa kita simpulkan bahwa ketika kita memiliki seseorang yang kita sukai, walaupun sukanya itu katakan sudah mencapai 90%, dan secara fisik Anda melihat dia adalah orang yang sangat baik, sopan santunnya, terlihat rajin ibadah, Anda juga bertanya dengan teman-teman dekatnya dan disaksikan bahwa dia adalah orang yang baik, maka perlu Anda ketahui, wahai saudaraku, belum tentu itu barokah untuk Anda. Karena Anda hanya melihat kasat mata dan Anda minta kesaksian manusia, sedangkan yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya adalah Anda memohon kepada Allah, ambil wudu, sholat 2 rakaat istikharah, kemudian panjatkan doa yang tadi.
dengan netral posisi hati. Kita tidak memaksa bahwa harus jadi dengan dia, tidak. Kita pasrah pada Allah, Allah yang Maha tahu yang terbarokah untuk kita. Karena pernikahan itu bukan untuk sehari dua hari, wahai saudaraku, seminggu, 2 minggu, setahun, tidak. Pernikahan itu sampai ajal menjemput. Dan rumah tangga yang barokah, suami istri yang betul-betul barokah, itu tidak hanya bersatu di dalam dunia, tapi bersatu nanti di dalam surga juga. Melanjutkan pernikahan, terpisah hanya ketika mati di alam barzakh saja, begitu di akhirat bersatu kembali. Subhanallah, itu yang kita idam-idamkan. Nah, ketika Anda melaksanakan sholat istikharah, saat mendapatkan atau menjumpai orang yang Anda sukai, setiap hari Anda kerjakan. Mungkin pagi mengerjakan habis sholat duha, sholat istikharah. Kemudian siang habis sholat zuhur, sudah sholat ba'diyah juga, kemudian Anda sholat istikharah lagi. Mungkin sehari bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, saking seriusnya. Saking Anda kepingin mendapatkan jawaban cepat dari Allah. Jadi Anda banyak mengerjakan sholat istikharah. Jika ternyata jawaban dari Allah itu adalah barokah, maka orang yang Anda istikharahin, jika menurut Allah barokah, sekali lagi, maka hati orang tersebut akan dibuat oleh Allah juga suka pada Anda. Walaupun ketika Anda mengerjakan sholat istikharah, ketika Anda awal menyukai orang itu nggak suka dengan Anda. Anda suka dengan dia, tapi dia memandang Anda biasa saja. Maka ketika memang barokah menurut Allah, Allah akan arahkan, Allah akan giring hati dia untuk suka kepada Anda. Yang tadinya melihat Anda itu hambar, setelah Allah robah hatinya, dia ngelihat Anda itu, wah luar biasa ya orang itu ya. Sepertinya kemarin-kemarin saya lihat biasa aja, kok sekarang kok cantik, sekarang kok ganteng. Kalau yang laki-laki ya, berwibawa. Yang tadinya nilainya di bawah 5 kok sekarang jadi 8,5, jadi 9. Itu Allah yang menggerakkan. Karena Allah itu adalah muqallibal qulub, zat yang membolak-balik hati. Mudah bagi Allah. Nah, sebaliknya wahai saudaraku, setelah Anda sholatin istikharah berulang-ulang, padahal ya tadinya kalau ketemu itu sukanya luar biasa, bahkan Anda selalu mencari cara bagaimana caranya bisa ketemu dengan dia, bagaimana caranya bisa berbincang-bincang dengan dia, selalu cari cara. Tapi karena Anda sholat istikharahnya itu netral posisi hati, dan Allah melihat itu, dan Anda sungguh-sungguh melaksanakan sholat istikharahnya, terus Allah akhirnya kabulkan bahwa dia tidak barokah untuk Anda, maka hati Anda ngelihat dia akan hambar. Yang tadinya kalau ngelihat dia hatinya deg-degan, setelah itu ngelihat dia biasa saja. Yang tadinya ngelihat dia bingung mau ngomong apa ya, karena saking groginya, setelah itu biasa saja. Itu adalah jawaban, wahai saudaraku. Jadi jawaban Anda jangan berharap, wah nanti jawabannya lewat mimpi. Tidak lewat mimpi. Jawabannya adalah hati Anda makin condong kepada dia atau tidak. Ketika hati Anda makin condong, maka dia pun akan condong kepada Anda. Ketika hati Anda tidak condong, dia pun tidak akan condong kepada Anda. Dan lebih bagusnya lagi, ketika itu tidak barokah, maka berarti Allah sudah siapkan gantinya yang lain yang lebih bagus. Kalau tadinya Anda menilai si A ini ketika Anda sholatin istikharah itu nilainya adalah 7,5, entah itu fisiknya ataupun psikisnya, luar dalamnya Anda nilai total itu 7,5, berarti nanti gantinya ini akan lebih baik daripada orang yang pertama. Begitu Anda menjumpai si B, orang yang kedua, dan Anda sukai juga, dan sepertinya menurut Anda cocok untuk menjadi pasangan hidup Anda, maka ingat, jangan mudah dikelabui oleh mata Anda.
segera laksanakan sholat istikharah lagi seperti yang tadi, seperti yang pertama, dengan serius dan netral. Jika terjadi memang tidak barokah lagi, maka Allah akan buat hati Anda hambar lagi. Berarti ada ganti, yang ketiga lebih baik daripada yang ke-1 dan kedua. Begitu seterusnya, sampai Anda menemukan seseorang yang Anda istikharahin, kemudian qadarnya Allah adalah dia adalah jodoh Anda. Maka yang terjadi luar biasa nanti. Yang terjadi luar biasa. Orang tersebut walaupun tadinya nggak suka kepada Anda, dia akan jatuh cinta. Luar biasa jatuh cintanya kepada Anda. Dan sayangnya, luar biasa sayangnya kepada Anda. Dan ketika nanti menikah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, Anda akan melihat kalau dia adalah perempuan dan Anda laki-laki, maka dia adalah perempuan yang bisa benar-benar mengabdi kepada Anda. Jika Anda perempuan dan dia adalah laki-laki, maka laki-laki itu akan menjadi suami Anda dan betul-betul sayang kepada Anda dan membimbing Anda untuk jadi orang yang menjadi lebih baik lagi, dan akhirnya melahirkan keturunan yang solih dan soleha. Anda bahagia di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa. Jadi jangan mudah terkelabui oleh pandangan mata dan pendapat orang lain. Karena pandangan mata kita dan pendapat orang lain belum tentu benar. Tapi kalau Allah, Allahu haqqun, Allah itu benar, Allah itu hak, dan Allah pasti tidak salah. Allah pasti tidak salah. Manusia bisa salah. Nah, demikian saudaraku. Jadi usaha ini betul-betul harus kita kerjakan. Dan nanti pengalaman kita untuk mendapatkan jodoh yang barokah itu bisa kita share, terutama kepada anak-anak kita atau orang-orang yang terdekat, agar mereka juga bisa merasakan, ya, mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Yang tadi saya ungkapkan di pertengahan pembicaraan bahwa pernikahan itu bukan hanya di dunia saja, tapi pernikahan itu kita harapkan berlanjut sampai ke akhirat nanti, yaitu hidup bersama di dalam surga. Allah berfirman dalam surat Zukhruf ayat 70, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan istri-istri kalian atau pasangan kalian dalam keadaan digembirakan. Biasanya duduk santai di dunia, di surga juga duduk santai. Ada buah, ada makanan, ada minuman bersama istri Anda. Dan dalam keadaan pasangan kita di surga nanti sudah jauh lebih baik, baik itu luarnya ataupun dalamnya. Dan kita akan mengenang masa-masa waktu di dunia ketika nanti di surga. Insya Allah kita akan bisa mendapatkan jodoh yang barokah dengan cara memohon kepada Allah jodoh yang barokah. Dengan cara tadi kita menjadi orang yang baik dulu, menjadi orang yang sholih atau soleha, kemudian melaksanakan sholat istikharah dalam keadaan hati netral. Demikian wahai saudaraku, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.